Hello everyone, introduce myself. My name is Hadi Suryanto. I am from Diversity Science Indonesia. I have a YouTube channel and I make the YouTube channel. This YouTube initiating spirit by my difficulty in finding journal that met my scientific field. To make it easier for me, I created a YouTube channel to make it easier to find the journal I want. Because is every video I have written this SGR link and journaling, and I hopefully useful for you. The in the day I find this journal, the title name journal Learning in Motivation, publisher by Elsevier. About the journal Learning in Motivation is committed to publishing article concerned with learning, cognition, and motivation based on laboratory and field study or either human or animal. Manuscript invite the report on apply behavior analysis and on behavioral, neural, and evolutionary influence on learning and motivation. A variety of format will be considered, including integrated series of experiment, short report, review, and theoretical paper and commentary on specific issue. Uh, the journal learning and motivation looking in the SJR. Okay, looking the SJR learning in motivation journal Heindeck quartil he 2 and Heindeck 44. The next journal published any year, published in any year. I see the journal published in 4 volume in the year, and information the tile you have visit the journal, and I write in link in the description video YouTube, and you can click the link journal and link SGR. I hope in useful and happy in the my channel YouTube, and don't worry, don't forget uh, for subscribe my channel, share, like, and comment. uh, this is very important for you all,
and you subscribe my channel YouTube, you have a notification news content my YouTube. Thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya sehat, bahagia, dan saya harap semuanya bisa menikmati channel saya di YouTube ini dan semoga berguna. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Kali ini saya ingin menjelajahi sebuah jurnal yang cukup berat ya. Tapi maksud saya kita semua bisa belajar tentang bagaimana sih menulis artikel itu. Itu adalah yang terpenting. Saya terutama bisa belajar di sini karena bisa melihat banyak jurnal, banyak penulisan, banyak kayak selingkung dari setiap jurnal, sehingga itu akan menambah repository atau referensi dalam diri kita, bagaimana membuat jurnal yang baik, bagaimana melihat sudut pandang jurnal, artikel, penelitian atau yang lainnya, sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk membuat publikasi. Oke, kali ini saya menemukan sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Judulnya tentu sangat sederhana bagi saya, yaitu tentang belajar dan motivasi. Jurnal ini komitmen untuk menerbitkan artikel yang terkait dengan pembelajaran, kognisi, dan motivasi berdasarkan studi laboratorium maupun lapangan, baik pada manusia dan hewan. Naskah diundang untuk melaporkan analisis perilaku terapan dan pengaruh perilaku, saraf, dan evaluasi pada pembelajaran dan motivasi. Berbagai format akan dipertimbangkan, termasuk serangkaian eksperimen yang terintegrasi, label yang lebih pendek, ulasan dan makalah teoritis, dan komentar tentang isu-isu tertentu. Silahkan nanti bisa dikunjungi di deskripsi video saya ini. Nanti tinggal langsung klik, maka akan menuju ke link jurnal maupun SJR-nya. Jurnal ini, jurnal belajar dan motivasi, ini masuk pada terdeksokus pada kuartil Q2. Ini Q2. Oke. High index-nya adalah 44, dokumennya adalah 58. Penerbitnya adalah dari Amerika Serikat. Oke. Kita lihat dari SJR yang satunya. Ini motivasi belajar dan motivasi dari Amerika Serikat. Area subjek dan kategori yang pertama adalah tentang psikologi, psikologi perkembangan dan pendidikan, psikologi eksperimen dan kognisi, neuropsikologi, dan psikologi fisiologis. Ini terkait dengan motivasi ya, motivasi. Kalau ilmu sosialnya tentu tentang pendidikan, dan ini juga kesehatan juga masuk dalam rumpun ilmu sosial. Indexnya adalah 44. Kita lihat ya, jurnal ini memiliki memang kuartilnya Q2 terdaftar di situ, tapi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 skop bidang keilmuan yang ada di sini. Yang pertama ada development and education psikologi, itu masuk kuartil Q3, education masuk kuartil kedua, experimental cognitive psikologi itu masuk Q3, kesehatan, health, social science itu Q2, neuropsikologi dan psikologi adalah Q3. Ini tentang
jurnal itu, nanti saya tautkan linknya ya. Selanjutnya, berapa kali ini terbit? Nah, ini jurnal ini contoh volume tahun 2021, dia terbit 4 kali dalam setahun. Mungkin bisa jadi sekali terbit ada 10. Tapi kita bisa belajar dari sini ya. Belajar dari sini tentang apa itu namanya, metode penulisannya. Nah, ini saya pilih jurnal yang artikelnya open access ya. Bias negatif, hipotesis, evaluasi, dan program. Ini highlightnya. Nah, ini cara membuat highlight ya. Highlightnya hipotesis bias negatif berkembang ketika kebugaran adalah fungsi cekung dari keadaan. Yang kedua, penjelasan ancaman bias negatif tidak masuk akal jika didasarkan pada rangsangan yang tidak sepadan. Stimulus yang tidak sepadan dapat dipelajari untuk bias menggunakan paradigma loss aversion. Yang ketiga, fungsi kesetaraan potensi dan pengukur ekuipotensi rangsangan yang tidak sepadan. Ini hasilnya ya, mungkin yang dihasilkan. Di sini sistematikanya ada highlight, garis besar, highlight, garis besar, abstrak, singkatan. Kalau ada singkatan, nah ini kata kunci. Oke, ini adalah kata saya terbuka. Yang pertama adalah kata pengantar. Yang kedua adalah tentang penjelasan evolusi saat ini untuk bias negatif, hipotesis keadaan kebugaran cekung, bukti untuk hipotesis keadaan kebugaran cekung, program empiris, kesimpulan. Nah, ini contoh abstraknya ya. Nah, singkatan hipotesis CS, hipotesis kebugaran cekung ESM dan model ruangan evaluasi. Itu ini kata kuncinya. Ini pengantarnya seperti ini. Saya memiliki dua tujuan dalam menulis makalah ini. Yang pertama adalah untuk mengajukan hipotesis, evaluasi, dan menjelaskan fenomena bias negatif, dan yang kedua adalah menyarankan cara-cara di mana masalah empiris menyamakan besaran stimulus positif dan negatif dapat diatasi dan diperluas untuk akun yang lebih kaya dari kekuatan relatif positif dan negatif, rangsangan negatif untuk mempengaruhi perilaku. Ya, dari sini kita bisa belajar ya, dari awal ini. Kalau kebanyakan saya melihat ketika ada judulnya seperti itu, kita menemukan tentang ini fenomena bias. Nah, misalkan ini yang kita bahas ya. Ini kan dibahas tentang bias negatif ya, bias negatif. Biasanya kita akan menulis dulu di pendahuluan itu adalah bias negatif adalah mengartikan bias negatif itu apa, dari siapa. Kalau di jurnal cara menulisnya tidak seperti itu. Tapi kita langsung menulis pada bias jurnal kaitannya dengan penelitian. Bukan menjelaskan apa itu bias, menurut pendapat ahli bias itu adalah, bukan seperti itu nanti masuk ketika kita sudah melakukan interpretasi terhadap itu. Artinya cara melihat ini, sehingga melihat ini harus diperhatikan betul oleh semuanya. Jadi jangan nanti setelah ini temanya, ini variabelnya, variabel bias negatif. Maka saya cari tentang bias negatif. Bias negatif dibagi menjadi berapa faktor yang mengenai bias negatif, tidak begitu. Tapi langsung pada tujuan penelitian tentang topik bias itu. Ya, ini dasar teorinya. Nah, ini yang sudah diterjemahkan oleh translate saya. Oh ya, satu lagi, Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan ini jadi di Mendeley, jangan ditulis
manual ya, jangan tulisnya. Saran saya klik ketika Bapak Ibu itu menginstal Mendeley, harap klik tautkan di web Google atau gimana, itu diklik sehingga nanti muncul di sini, akan muncul di sini ketika itu ditautkan. Dan Bapak itu bisa mengklik di sini, ada logo Mendeley merah ini diklik di sini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ketika ini sudah muncul, Bapak itu tinggal mengklik, misalkan ini yang diklik, maka tinggal add to Mendeley, menambahkan di Mendeley. Karena ini sudah saya tambahkan, maka ini tidak perlu saya klik lagi. Nah, itu sampai bawah ya. Nah, itu pendahuluannya. Ada masalah metodologi. Meskipun bias negatif telah berhasil dipelajari dengan berbagai cara, terkadang sulit untuk mengukur besaran stimulus positif dan negatif dengan menggunakan metrik yang sama. Oh, ini pendapatnya beberapa peneliti tentang ini. Meskipun sudah ada yang meneliti tentang itu, jelaskan. Seperti yang lain juga menunjukkan seperti itu. Ini adalah masalah yang penting untuk menganalisis bias negatif, karena jika rangsangan positif negatif dalam sebuah penelitian tidak sepadan, perbedaan apapun dalam potensinya mungkin disebabkan oleh perbedaan besarnya daripada efek valensi saja, seperti yang diperlukan untuk bias negatif dan perubahan. Ini penjelasan kuesionernya ini tentang ancamannya. Sementara jumlah mekanisme kuasial telah diusulkan untuk fenomena bias negatif. Ini ancamannya apa? Penjelasan kuesioner untuk ini ancaman. Ada ancaman untuk kuesionernya. Oh, panjang ya. Akun evaluasi lainnya. Ini kesimpulan. Sejumlah misalnya film tentang bias negatif dari berbagai tingkatan mesti umum telah disediakan. Pada bagian berikutnya saya mengajukan hipotesis evaluasioner untuk menjelaskan bias negatif yang berpotensi meluas secara umum, dan pada bagian 3 saya mentemukan hubungan antara hipotesis ini dengan beberapa jelasan lain tentang bias negatif, evaluasioner, psikologi, dan ekonomi. Nah, itu. Ini silahkan, ini itu tentang keadaan kebugaran. Oke, ini semuanya sampai bukti untuk hipotesis keadaan kebugaran ya. Ini dukungan teoritis untuk fungsi cekung dan penerapan pada keadaan psikologi. Program empiris ya. Di sini tulisannya panjang ya, banyak sekali ya. Ini kalau tidak penelitian sekelas disertasi gitu mungkin juga tidak bisa banyak, tapi bisa jadi tentang buat PTK atau penelitian sederhana, yang penting bisa menguraikan itu mungkin bisa cepat selesai. Ini kesimpulannya, dengan cara yang berbeda, hipotesis kondisi kebugaran cakung lebih dan kurang pelit daripada penjelasan fungsional lainnya tentang bias negatif. Sebagai penjelasan fungsional ini berpotensi sangat umum jika hubungan cekung dan kebugaran atau kesehatan terbukti menggambarkan kasus yang lebih banyak negara bagian daripada yang dapat saya berikan bukti di sini. Ini kurang pelit daripada beberapa lain dalam secara implisit. Masih artinya masih sedikit mengusulkan variabel intervensi, keadaan antara stimulus dan evaluasi, keadaan meskipun keadaan bukanlah konsep baru atau berat dalam psikologi. Hipotesis kondisi kebugaran cekung memberikan penjelasan evolusioner untuk beberapa akun psikologi yang ada tentang bias negatif dan tersirat. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.